Barcelona tinggal selangkah lagi dari sesuatu yang bisa mengubah wajah lini tengah mereka secara drastis. Transfer Rodri tinggal menunggu pengumuman resmi. Barca bukan sekadar mendapatkan seorang gelandang bertahan berkelas dunia. Mereka mendapatkan pemain yang bisa menjadi fondasi permainan, pengatur tempo, sekaligus pelindung bagi para gelandang kreatif yang selama ini menjadi kekuatan utama tim. Dan yang membuat transfer ini semakin menarik adalah bagaimana Rodri bisa menyatu dengan karakter permainan Barcelona. Di satu sisi ada Pedri yang luar biasa dalam menciptakan peluang dan mengontrol permainan. Di sisi lain ada Frenkie de Jong dengan kemampuan membawa bola keluar dari tekanan. Lalu ada Fermin Lopez yang agresif masuk ke kotak penalti. Sekarang bayangkan jika semua kualitas itu berada di depan seorang Rodri. Berdasarkan data Fotmob, Rodri pada musim Premier League 2025-26 mencatat 21 penampilan, 17 kali menjadi starter, 1.513 menit bermain, 1 gol, tanpa assist, dan rating rata-rata 7,51. Angka gol dan assist memang tidak terlalu mencolok, tetapi justru disitulah letak kesalahan jika kualitas Rodri hanya dinilai melalui statistik ofensif. Fotmob menempatkannya sangat tinggi dalam beberapa kategori penting untuk seorang gelandang bertahan. Rodri memiliki persentase yang luar biasa jika dibandingkan gelandang bertahan lainnya di Premier League dalam profil Fotmob, sentuhan yang mencapai 100% akurat, duel udara juga mencapai persentil 93. Artinya, kehadiran Rodri memberikan Barcelona sesuatu yang sangat penting, kontrol. Dia bukan pemain yang harus selalu mencetak gol untuk memberikan pengaruh. Dia adalah pemain yang membuat pemain lain bisa bermain lebih bebas. Sekarang kita lihat Pedri. Fotmob mencatat Pedri menghasilkan 2 gol dan 9 assist dalam 29 pertandingan La Liga musim lalu dengan rating rata-rata 7,8. Bahkan dalam profil perbandingan gelandang, Pedri memiliki persentase yang sangat baik untuk kreasi peluang. Ini menunjukkan betapa pentingnya Pedri dalam sirkulasi dan penciptaan peluang Barcelona. Kemudian ada Frenkie de Jong. Musim lalu dia mencatat 1 gol, 5 assist, 25 penampilan dan rating rata-rata 7,3 di La Liga. De Jong memiliki karakter berbeda dari Rodri. Dia sangat bagus dalam membawa bola, dia adalah progresor, dan ahli untuk keluar dari tekanan lawan, dan menghubungkan lini belakang dengan lini depan. Dengan adanya Rodri, Barcelona tidak harus menjadikan De Jong sebagai satu-satunya pemain yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan. Selain itu ada Fermin Lopez. Pemain yang satu ini memberikan energi dan agresivitas yang berbeda. Data Fotmob menunjukkan Fermin mencatat 6 gol dan 9 assist dalam 30 pertandingan La Liga musim lalu dengan rating rata-rata 7,33. Dia juga memiliki karakter sebagai gelandang yang berani masuk ke area berbahaya. Jika Rodri hadir, pemain seperti Fermin bisa mendapatkan kebebasan lebih besar untuk menyerang. Inilah yang membuat potensi lini tengah Barcelona terlihat sangat mengerikan. Bayangkan struktur 3 gelandang dengan Rodri sebagai jangkar, Pedri sebagai pengatur permainan, dan De Jong atau Fermin sebagai partnernya. Barcelona akan memiliki kombinasi antara kontrol, progresi bola, kreativitas, mobilitas, dan kemampuan memenangkan duel. Bahkan secara taktik, kehadiran Rodri bisa membuat Barcelona lebih berani memainkan garis pertahanan tinggi. Rodri juga dapat menjadi pemain yang memungkinkan Pedri bermain lebih dekat dengan area kotak penalti. Selama ini ketika sebuah tim kehilangan bola, gelandang harus cepat kembali untuk menutup ruang. Dengan Rodri berada di belakangnya, Pedri dapat lebih fokus mencari ruang di antara lini lawan. Hal yang sama berlaku untuk De Jong. Dia bisa lebih sering melakukan progresi bola karena ada pemain yang menjaga area di belakangnya. Namun ada satu masalah besar yang masih harus diselesaikan Barcelona. Dan masalah itu bukan berada di lini tengah, justru berada di lini depan. Barcelona membutuhkan seorang nomor 9 baru, dan nama yang terus menjadi target utama adalah Julian Alvarez. Situasinya sangat rumit karena Atletico Madrid secara terbuka tidak ingin kehilangan pemain Argentina tersebut. Bahkan laporan terbaru menyebut Atletico tidak berniat menjual Alvarez, sementara sang pemain sendiri masih dikaitkan kuat dengan Barcelona. Kebutuhan terhadap seorang striker menjadi semakin jelas setelah Barcelona kehilangan Lewandowski dan Ferran Torres. Karena itulah Alvarez bukan sekadar transfer mewah, tetapi solusi untuk kebutuhan struktural tim. Dan secara karakter, Alvarez memang sangat cocok dengan Barcelona. Dia bukan hanya striker yang menunggu bola di kotak penalti. Alvarez mampu turun menjemput bola, melakukan pressing, bergerak ke ruang kosong, dan bertukar posisi dengan pemain di sekitarnya. Itu sangat cocok dengan sepak bola posisional yang membutuhkan pergerakan terus-menerus. Sekarang ketika Rodri telah datang,
Barcelona tidak hanya sedang membeli seorang gelandang. Mereka sedang membeli fondasi untuk mengontrol pertandingan. Tinggal bagaimana mereka menyelesaikan satu bagian terakhir dari puzzle tersebut, lini depan.